Jadi ya gak usah bermimpi untuk memimpin sebuah negara, untuk memimpin menjadi presiden di sebuah negara gitu ya. Bahkan untuk ngurusi satu stadion aja, ini acak-acakan, bahkan jalannya nggak terpikirkan gitu. Anies nggak nyampe otaknya untuk membuat jembatan misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki, nggak nyampe. Karena di bawah rata-rata itu pemikiran-pemikirannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang semua keburukan-keburukannya pada akhirnya dibongkar oleh waktu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita keburukan-keburukan Anies Baswedan. Karena semakin hari semakin terbongkar, semakin terungkap gitu ya. Dan belakangan soal stadion JIS itu ternyata gitu ya, lebih banyak keburukan atau hal yang perlu direnovasi dari stadion ini. Karena setelah Menteri PUPR, Pak Erick Thohir dan Menteri Menpora datang ke JIS hari ini gitu ya, itu mereka sudah menyatakan bahwa bahkan rumput yang ada dalam stadion JIS ini itu ternyata harus dibongkar. Coba bayangkan gitu ya, untuk sebuah stadion yang sudah menghabiskan anggaran 5 triliun rupiah, bahkan rumputnya nggak sesuai dengan standar FIFA. Ini apa-apaan gitu, padahal yang namanya rumput itu kan yang paling penting gitu. Karena rumput itu kan yang ada di lapangan dan itulah yang digunakan untuk main sepak bola. Tapi ternyata rumputnya nggak sesuai standar gitu. Dan yang bilang ini menurut Pak Basuki itu bukan Menteri PUPR, tapi adalah orang ahli yang memang selama ini sudah mengevaluasi 22 stadion yang ada di Indonesia. Dan memang untuk rumput yang ada di JIS hari ini itu nggak sesuai standar. Sehingga semuanya harus dibongkar, ganti semua, ganti total. Gila ini. 5 triliun loh, rumputnya nggak sesuai standar. Padahal sebelumnya yang namanya rumput di stadion JIS, wah sebelumnya tuh sempat dipamer-pamerin sama Anies gitu. Yang dijanjikan kepada kelompok 212 atau orang-orang yang sholat Idul Adha di JIS gitu. Karena dulu gitu ya ketika sholat Idul Adha, ya karena JIS ini kan lebih sering digunakan sholat dibandingkan untuk pertandingan sepak bola. Itu dulu Anies berjanji kepada masyarakat gitu ya, kelompok 212 yang sudah sholat Idul Adha itu nanti bisa melihat rumput. Dibangga-banggakan karena rumput stadion JIS adalah rumput pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid. Rumput hybrid ini. Dulu saya agak-agak ngerti gitu ya, rumput hybrid apa? Setahu saya hybrid itu ya mobil. Iya kan? Seperti Innova Zenix atau mobil-mobil yang baru-baru keluar itu kan banyak kan yang hybrid gitu ya. Ini rumput stadion JIS hybrid. Ternyata penjelasan dari rumput hybrid itu ternyata adalah rumput yang dicampur. Antara rumput alami dengan rumput sintetis gitu. Rumput-rumputan. Itu sih bukan canggih itu. Itu biar menghemat anggaran aja kayaknya. Padahal anggarannya 5 triliun loh stadion ini gitu ya. Tapi rumputnya sampai dibuat hybrid campuran. Antara rumput asli dan rumput-rumputan, rumput palsu gitu. Segitunya ya ngumpulin anggaran buat pilpres. Segitunya menghemat anggaran gitu ya supaya ada yang bisa dicolong. Karena saya nggak ngerti gitu. Yang namanya rumput di stadion kan harusnya ya bagus, yang terbaik. Kalaupun ada misalkan rumput hybrid gitu ya, itu kan secara perawatan itu harus maksimal. Nah pertanyaannya Indonesia gitu ya, sudah siap atau enggak punya rumput yang hybrid kayak gini? Kalau kita ngelihat dari pernyataan Menteri PUPR hari ini, itu kayaknya mungkin dulu ketika baru dibuat itu bagus memang. Tapi setelah lama nggak dipakai, mungkin nggak ada pemasukan. Ya karena konser terbukti gagal gitu ya. Mau pertandingan persahabatan, temboknya roboh. Jadi pemasukan ke JIS ini sangat-sangat sedikit, sangat minim gitu. Berbeda dengan GBK yang laris manis gitu. Setelah PDI Perjuangan ada HUT Bayangkara, bahkan Nasdem dan Anies mau menyelenggarakan pertemuan di GBK.
bukan di JIS. Kenapa? Ya karena memang nggak sesuai standar stadion ini. Jadi dengan cerita-cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion JIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba? Nggak apa-apa sih, nggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS. Yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian ngerasain sendiri. Rasa menjadi bagian dari perubahan. Yang hancur-hancuran. Ya, tapi mungkin karena Nasdem itu yang ngerti gitu ya. Nanti kalau kita pakai JIS, nanti kita susah keluar. Ya, udahlah kita pakai GBK aja. Jadi bagi saya gitu ya, dari pernyataan Menteri PUPR Pak Erick Thohir dan Menpora hari ini itu sudah jelas menggambarkan bahwa Anies Baswedan itu memang nggak punya kapasitas gitu. Emang nggak punya kemampuan untuk mengelola atau memimpin. Ya ini buktinya gitu. Untuk stadion yang sudah dianggarkan 5 triliun rupiah, bahkan rumputnya nggak sesuai standar. Bahkan akses jalan untuk masuk menuju JIS itu ternyata cuma 1. Dan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR itu akan membangun 5 lagi. 5 akses jalan masuk kepada Stadion JIS. Karena kalau cuma 1, menurut Pak Basuki, ini bahaya sekali gitu ya, kalau cuma 1. Ya, tapi mungkin karena Pak Basuki atau orang-orang waras lainnya itu nggak mengerti cara berpikir Anies gitu. Mungkin gitu ya. Saya banyak belajar dari Anies gitu ya. Mungkin maksud Anies dengan 1 akses jalan saja itu ditujukan supaya semua orang yang mau masuk kepada Stadion JIS itu masuk dengan cara yang harmonis, yang berangkulan, gitu. Yang bergandengan tangan, gitu kan, penuh kasih sayang masuk ke stadion gitu. Seperti yang dicontohkan sama kelompok 212. Bergandengan tangan. Mungkin hari ini itu masih belum sesuai gitu ya. Tapi kan Anies ini kan visioner gitu ya. Mungkin di masa depan itu bisa terjadi. Misalkan supporter Persib dan Persija masuk ke Stadion JIS dengan cara bergandengan. Rukun, damai gitu kan. Mungkin lah. Mungkin gitu ya. Mungkin nggak sih? Jadi kalau menurut Anies ini adalah bagian dari mempersatukan ukhuwah gitu kan, mempersatukan umat dengan 1 jalur saja gitu ya. Karena di dunia ini cuma ada 1 jalur kebenaran. Makanya itu mungkin yang menginisiasi atau menginspirasi Anies untuk bikin 1 jalur aja masuk ke stadion karena jalur kebenaran cuma 1. Jadi untuk akses jalannya ya nggak jelas, untuk rumputnya nggak sesuai standar, sehingga dari sini apa yang mau dibanggakan gitu. Kalau sebelum-sebelumnya, Anies kan sangat-sangat membanggakan bahwa stadion ini dibangun dengan kerumitan dan kecanggihan yang luar biasa tinggi. Yang dibangun oleh karya-karya anak bangsa, meskipun sebenarnya desainernya dari luar. Tapi untuk stadion yang sangat canggih ini, yang dibangun dengan kerumitan yang luar biasa tinggi ini, ternyata jalannya nggak ada. Lah terus apa gunanya canggih, apa gunanya rumit kalau jalannya yang sederhana aja itu nggak ada? Apa karena mungkin otaknya Anies saking rumitnya, saking canggihnya gitu ya, sampai hal-hal yang sederhana, yang sangat-sangat diperlukan, itu sampai nggak terpikirkan. Atau mungkin otaknya Anies nggak nyampe gitu. Untuk memikirkan soal jembatan, soal jalan, mungkin nggak nyampe gitu. Karena pemikiran-pemikiran Anies tuh, ya ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat gurun pasir lah mungkin gitu ya. Ya kalau masuk stadion itu berangkulan. Jadi ya gak usah bermimpi untuk memimpin sebuah negara, untuk memimpin menjadi presiden di sebuah negara gitu ya. Bahkan untuk ngurusi 1 stadion aja, ini acak-acakan, bahkan jalannya nggak terpikirkan gitu. Anies nggak nyampe otaknya untuk membuat jembatan misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki, nggak nyampe. Karena di bawah rata-rata itu pemikirannya.
Jadi jadi akses masuk yang cuma satu ini ya menurut Pak Basuki itu ya harus segera diperbaiki gitu. Dan ini harus dibuat minimal 5 jalur lagi agar ketika FIFA nanti mengecek atau menilai Stadion JIS ini, itu kemungkinan besarnya atau potensi atau peluang JIS ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu masih bisa dimungkinkan gitu. Karena kalau ini nggak diperbaiki, ini udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Sehingga bagi saya gitu ya, ini mungkin soal perbedaan sudut pandang aja gitu ya. Pak Basuki menilai dari sudut pandang yang logis bahwa ini berbahaya, ini kawasan padat penduduk, kalau ini cuma satu pintu, satu jalur masuk, ini bisa menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan cekcok antar supporter dan sebagainya gitu, sehingga ya ini harus diperbaiki. Tapi mungkin dari sudut pandang Anies Baswedan ini soal keberpihakan. Ini soal keberpihakan gitu, berpihak kepada satu jalur. Dan untuk Stadion JIS yang sudah dibangun 5 triliun ini gitu ya, ternyata anggaran yang diberikan, yang bisa nanti diberikan kepada JIS untuk biaya rumputnya aja itu sekitar 6 miliar rupiah, dan itu pun menurut Pak Basuki itu adalah rumput sementara yang hanya bisa digunakan selama 3 bulan atau jangka pendek gitu ya, nggak 3 bulan sih, hanya digunakan untuk pagelaran U17 ini gitu. Jadi nanti kalau memang ini mau diperbaiki sesuai dengan standar FIFA yang fungsi dan tujuannya untuk jangka panjang seperti GBK, itu nanti ya perlu anggaran yang lebih besar dan jenis rumput yang lebih menyesuaikan gitu. Sehingga dari renovasi atau perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ini sangat-sangat menyakitkan bagi Anies Baswedan dan para pendukungnya gitu. Apalagi nanti ini masih belum terjadi renovasinya gitu ya. Nanti kalau pintu masuk JIS itu sudah dibongkar, kalau pintu akses masuk bus yang cukup rendah itu harus dibongkar, kalian akan sangat-sangat merasakan bahwa yang namanya Anies Baswedan emang nggak bisa kerja. Pasti akan kerasa tuh. Kalau sudah dibongkar, diperbaiki, pasti akan kerasa. Sekarang baru pernyataan, tapi kan sudah terasa. Begitu menyakitkan gitu. Dan untuk renovasi JIS ini sebenarnya serba salah gitu ya. Pemerintah nggak mau memperbaiki, nanti nggak bisa digunakan. Sementara anggaran yang sudah dikeluarkan sudah mencapai 5 triliun rupiah. Tapi kalau direnovasi, nanti bilangnya, wah ini dalam rangka untuk menghapus jejak Anies Baswedan. Serba salah gitu. Nggak direnov ya nggak bisa dipakai, mau direnov disalah-salahkan. Dianggap ingin menghapus jejak Anies. Jadi sama kayak sumur resapan gitu ya, serba salah. Mau ditutup ya salah gitu ya, mau dibiarin gitu aja banyak masalah. Jadi ya pemerintah serba salah. Tapi dari yang semua serba salah itu, pada akhirnya pemerintah harus melakukan kebijakan atau keputusan yang bermanfaat kepada bangsa ini gitu. Dan itu harus direnovasi, mau nggak mau gitu. Karena kalau nggak direnovasi, nggak akan ada orang yang mau menggunakan JIS. Seperti yang sudah terbukti selama setahun terakhir ini. Kan nggak ada yang pakai gitu. Setelah Dewa, konser mana lagi yang pakai JIS? Kan nggak ada. Itu kan menunjukkan bahwa stadion ini emang punya masalah dan itu harus diperbaiki. Dan masalah-masalah itu, semua masalah itu gara-gara seorang pimpinan atau orang yang jadi pemimpin daerah tapi nggak ngerti soal konsep tata kota. Karena taunya cuma tata kata. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.